anggota kelompok. Di sini yang pertama ada Agung Dwi Harsanto, yang kedua ada Adam Priya Perdana, yang ketiga ada James Rivaldi, yang keempat ada Jonathan Arif Firosan, yang kelima ada Renaldi Firmansyah. Profil perusahaan. Gabut Bersama mendirikan usaha yang bernama Rock and Risoles yang dirilis di awal tahun 2020. Kami mengutamakan makanan ringan terutama risoles dengan varian isi dan rasa. Usaha ini didirikan langsung oleh mahasiswa BSI. Ya, untuk seperti yang kalian lihat di PT kami, PT Gabut Bersama, di sini kita menghasilkan 3 produk, yang dimana berupa makanan risol dengan 3 varian rasa. Yang pertama ada rasa ayam sayur, yang kedua ada ayam teriyaki, dan yang ketiga ada smoked beef. Semua ini kategori risol semua, hanya membedakan hanya untuk isinya saja. Bisnis model kanvas. Di sini ada key partner, yaitu toko bahan baku, reseller, dan pemilik toko. Dan ada key activities, yaitu membeli bahan yang berkualitas, mengelola makanan yang segar, dan produksi. Di sini juga ada unique value proposition. Tentunya produk kami sangat enak dikarenakan banyak varian rasa dan harga terjangkau murah dengan banyak varian rasa. Dan ada customer relationship, yaitu memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak. Dan customer segment, yaitu remaja, orang tua, dan karyawan. Di sini juga ada key resource, yaitu toko gabut tim dengan modal 10 juta dan sumber daya manusia. Di sini channel menggunakan sosial media dan toko makanan. Dan juga ada cost struktur, yaitu bahan baku, gaji karyawan, biaya kemasan, dan biaya transportasi. Dan yang terakhir ada revenue stream, yaitu risoles sendiri dan kue-kue basah. Di sini ada penjelasan tentang bisnis model kanvas. Yang pertama ada unique value propositions. Gabut Bersama memberikan proporsi nilai berupa produk resource homemade dengan bahan-bahan yang berkualitas. Selain itu juga menawarkan varian rasa yang bermacam-macam untuk para pelanggan dan memberikan harga terjangkau dan juga murah. Selanjutnya ada revenue streams. Arus pendapatan yang didapatkan oleh Gabut Bersama adalah melalui penjualan resource dan kue-kue basah yang dilakukan oleh reseller dan agen-agen serta melalui toko Gabut Bersama sendiri. Berikut ada cost struktur. Biaya yang dikeluarkan oleh Gabut Bersama adalah untuk gaji pegawai dan biaya produksi lainnya. Gaji pegawai merupakan biaya yang dikeluarkan setiap bulannya, sedangkan produksi menjadi biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pembuatan resource ataupun kue-kue basah. Berikut ada key resource. Sumber daya utama Gabut Bersama adalah manusia, finansial, dan tempat penjualan. Penjelasan bisnis model kanvas yang kedua. Di sini ada yang pertama, key activities, yaitu aktivitas kunci perusahaan adalah pada proses produksi di mana aktivitas pengolahan, pembuatan risoles, dan kue basah. Aktivitas lainnya yaitu penjualan di mana penjualan merupakan aktivitas untuk mendapatkan pendapatan. Selain itu, aktivitas perusahaan adalah membeli bahan baku terbaik untuk pembuatan risoles dan kue basah. Yang kedua ada key partnership. Mitra utama Gabut Bersama adalah agen dan reseller. Agen dan reseller sangat berperan dalam penjualan dari Gabut Bersama, karena sebagian besar penjualan melalui agen dan reseller yang sebar di Jakarta. Selain itu, toko bahan baku juga berperan dalam pemasukan bahan baku untuk Gabut Bersama. Yang ketiga ada customer segment. Segmen pelanggan yang diambil Gabut Bersama yaitu remaja, orang tua, dan karyawan. Yang keempat ada channel. Saluran yang digunakan Gabut Bersama adalah saluran langsung di mana pelanggan dapat membeli toko Gabut Bersama
membeli di toko gabut bersama atau melalui agen dan reseller. Selain itu juga dapat membeli melalui sosial media gabut bersama. Penjelasan bisnis model Canvas. Bagian Customer Relationship. Gabut bersama selalu menjaga hubungan baik dengan para agen dan distributor ataupun dengan pelanggannya. Salah satunya adalah memberikan diskon-diskon untuk pelanggan dalam pembelian jumlah yang banyak. Di sini ada rencana anggaran bahan baku pembuatan risol. Dengan total 135.000 kami dapat membuat 75 pix risol dengan bahan tersebut. Berikutnya ada rencana anggaran. Di tabel rencana anggaran ada nomor perlengkapan, jumlah, dan harga, kemudian ada total. Jadi untuk total rencana anggaran buat peralatan, total keseluruhannya adalah 525.000. Rencana anggaran periklanan. Jadi total keseluruhan rencana anggaran periklanan 208.500. Break even point. Nah, di sini sedikit gambaran apabila tidak ada situasi saat pandemi saat ini, kita akan mengikuti sebuah event entrepreneur fair yang adakan di kampus kami. Dan adapun penyusunan biayanya di sini sudah kita hitung, yang diawali dari biaya depresiasi mesin, yang dimana kita menggunakan metode garis lurus, yang dimana rumusnya itu adalah harga perolehan dikurang nilai sisa, habis itu dibagi dengan umur ekonomis. Hasilnya seperti ini. Adapun untuk penentuan biaya tetap per bulannya, itu kita ambil dengan cara biaya depresiasi mesin tadi, lalu kita tambahkan dengan biaya iklan. Biaya iklan ini seperti brosur, biaya promosi lewat media sosial kami. Dan adapun untuk BIP rupiahnya, yaitu dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit, dibagi harga per unit. Lalu untuk biaya variabel ini bisa dibilang biaya yang seperti bahan baku dan gas, yang dimana bisa diolah atau dipakai berturut-turut, di mana kalau di PT Gabut Bersama kita menggunakan bahan baku dan gas 3 kg itu diperkirakan untuk sampai 5 kali produksi, lalu ditambahkan kemasan dibagi unit. Hasilnya seperti ini. Adapun untuk BIP unitnya kita hitung dengan biaya tetap yang per bulan tadi dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel. Hasilnya seperti ini. Ini adalah profit revenue sharing. Di profit revenue sharing memiliki tabel nama, jabatan, dan profit sharing. Yang pertama ada Agung Dwi Harsanto, jabatannya sebagai ketua, profit sharingnya 15%. Renaldi Firmansyah, jabatannya sebagai keuangan, profit sharingnya 15%. Kemudian saya sendiri, Adam Pria Perdana, jabatannya sebagai produksi, profit sharingnya 15%. Dan yang keempat ada Jonathan Harwi Perusan, jabatannya sebagai produksi 2, profit sharingnya 15%. Dan yang terakhir ada James Rivaldi, jabatannya sebagai marketing, profit sharingnya 15%. Kemudian modal perusahaan, profit sharingnya 20%. Jadi total keseluruhan profit sharing adalah 100%. Ini adalah akun Instagram kami. Silakan jika kalian ingin memesan. Namanya adalah Rock and Resource. Kalian bisa DM langsung ke Instagram kami. Dan di sini saya akan menjelaskan posisi jabatan saya saat ini di PT Gabut Bersama, yaitu sebagai direktur utama yang bertugas sebagai saya akan menerbitkan beberapa kebijakan, ya beberapa peraturan untuk kemajuan daripada perusahaan PT Gabut Bersama, sekaligus juga memberikan arahan kepada para manajer di bawah saya ini, dan juga saya juga sebagai pembuat keputusan. Saya bertugas sebagai finance. Tugas saya di sini untuk melakukan pengelolaan dan
pengalokasian keuangan. Di sini saya juga mencatat semua proses penerimaan dan pengeluaran keuangan. Saya sebagai manajer pemasaran, saya akan menjelaskan tugas manajer pemasaran. Tugas saya adalah bekerja sama dengan manajer iklan dan promosi. Sasaran target result yang kami jual adalah sekolah, kampus, kantor, masyarakat sekitar, dan perusahaan kami berencana akan bekerja sama kepada pihak catering berwenang untuk memutuskan hasil produksi. Saya sebagai manajer pemasaran membuat laporan kepada direksi. Saya pun sebagai manajer pemasaran membina dan membimbing seluruh karyawan di bagian pemasaran. Mengevaluasi aspek keuangan dari pengembangan seperti anggaran, pengeluaran, penelitian, pengembangan alokasi laba, dan pengembangan investasi di perusahaan Gabut Bersama. Saya pun bertanggung jawab dalam membina hubungan baik kepada konsumen. Produk risol yang kami buat menggunakan bahan baku yang segar dan fresh. Nama saya Jonathan Elvirosan. Saya sebagai manajer produksi 1. Tugas saya adalah membuat atau memastikan barang yang akan dijual siap sedia. Di sini saya bertugas sebagai manajer produksi yang kedua. Tugas saya sebagai bagian produksi yaitu memproduksi produk yaitu risoles untuk dapat diedarkan dan dipasarkan kepada masyarakat. Kemudian mengusulkan kepada perusahaan apabila terdapat peluang untuk menciptakan produk baru ataupun inovasi terbaru.